Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini? Saya dengan Pak Haji Roni atau nama lengkapnya Haji Baroni Baharudin SE. Oke. Pekerjaan Bapak sekarang jadi apa nih, Pak? Saya pekerjaan sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Cikarang. Kegiatan sehari-hari apa nih, Pak? Selain bekerja. Sehari-hari pertama mengurus para pedagang, yang kedua adalah sebagai pedagang. Umur Bapak sekarang berapa, Pak? Umur saya sekarang sudah 57. Kita boleh tanya-tanya sedikit ya, Pak, tentang apa yang terjadi dengan masa era Orde Baru dan juga era reformasi. Boleh nggak, Pak? Boleh. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak, tentang Orde Baru. Nah, tentang Orde Baru itu dampak positif dan negatifnya itu apa sih, Pak, di zaman Orde Baru itu? Orde Baru dampak positifnya pertama masalah pembangunan. Pak Harto itu menurut saya orang yang sangat cerdas. Di zaman Orde Baru pembangunan tertata dengan rapi dengan adanya pembangunan 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun program pembangunan dari mulai pertanian, terus malah infrastruktur dan sebagainya itu tertata dengan rapi. Positif negatifnya ya banyak pejabat-pejabat yang diangkat tidak berdasarkan ada aspirasi masyarakat. Di samping itu juga ya banyak kroni-kroni beliau yang menjadi pengusaha sehingga barangkali ada indikasi nepotisme seperti itu. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, silakan. Tentang tahun 98. Ya. Nah, Bapak itu pernah terjun langsung ke kerusuhan itu atau pernah mendengar saja dari omongan orang atau di televisi berita, gimana menurut Bapak? Pada waktu kejadian 98, pada waktu kerusuhan, saya waktu itu berada di Pasar Baru Bekasi sebagai pengurus pedagang dan juga sebagai pengelola pasar di sana. Saya melihat langsung kerusuhan tersebut, tapi tidak di dalam itu demo-demonya saya lihat ada kerusuhan, orang-orang yang pada menjarah, toko-toko, ada pembakaran, dan juga saya lihat pada waktu itu kejadian ada beberapa aparat yang berseragam lengkap datang dari arah bola kapal untuk mencegah kerusuhan sehingga waktu itu yang terbakar di area Robinson termasuk Pasar Baru Bekasi juga termasuk toko-toko di sekelilingnya terbakar terus merebet sampai kemana-mana. Pada itu saya jadi saksi mata kejadian tersebut dan pada waktu juga saya melihat masyarakat dan sebagainya berkerumun di sebuah pusat perbelanjaan lalu orang lama ya pada menjarah barang-barang seperti itu. Baik Pak, sebelumnya pertanyaan ketiga, apa reformasi dampak positif dan negatifnya menurut Bapak? Kalau menurut saya dampak positifnya reformasi itu karena di zaman Orde Baru kan terkekang masyarakat, elemen-elemen masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya itu dalam mengungkapkan pendapat selalu dikekang sehingga tidak bebas dalam mengungkapkan pendapat. Tapi dengan adanya reformasi masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya, elemen masyarakat bebas mengungkapkan pendapat. Menurut saya bagus. Tapi kemudian reformasi jadi salah arah sehingga jadi kebablasan segala sesuatunya ya, jadi tidak terkontrol seperti itu. Negatifnya menurut saya tadi kebablasan reformasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah sehingga sekarang masyarakat bebas muka pendapat sehingga terjadilah hal yang tidak kita inginkan di masyarakat seperti itu. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Ya silakan. Menurut Bapak lebih baik di zaman masa Orde Baru atau reformasi nih Bapak? Kalau menurut saya ada di zaman reformasi maupun zaman Orde Baru ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya. Di zaman Orde Baru ada sisi baiknya. Yang pertama barangkali pembangunan dengan program Pak Harto Pelita, jadi pembangunan ternyata dengan rapi setiap 5 tahun sekali. Program-program jelas. Program di bidang pertanian misalnya petani-petani kita pupuk murah, dapat mendapatkannya mudah dan sebagainya. Juga di bidang perbankan mudah dalam mendapatkan kredit dari perbankan. Yang selanjutnya adalah masalah kebutuhan masyarakat di zaman Pak Harto mudah gitu sehingga
masyarakat mendapatkan sesuatu apapun dalam berusaha itu mudah. Terus ada negatifnya di zaman Pak Orde Baru, di zaman Pak Harto itu dalam artian beberapa pengusaha yang menjadi kroni-kroni Pak Harto itu banyak yang selalu cuma satu dipegang satu orang, sehingga kesempatan berusaha tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ada dominasi di situ keluarga dan kroni-kroninya Pak Harto. Itu menurut. Yang kedua masalah reformasi bagus. Kebebasan kita berpendapat, bukan pendapat, sehingga masyarakat bebas bukan apapun bisa mengkritik pemerintah dan sebagainya. Itu akan tetapi sisi negatifnya dengan reformasi yang kebablasan, masyarakat sekarang jadi tidak terkontrol sehingga banyak program-program pemerintah yang dikritisi tapi tidak ada solusinya. Terus prinsip positif juga di zaman Orde Baru, yaitu bahwa segala sesuatu di zaman Pak Harto itu mudah. Terus dan lagi pula jarang korupsi. Coba jalan-jalan Pak Harto, korupsi jarang gitu. Coba sekarang setelah reformasi, malah korupsi banyak gitu. Malah bertambah reformasi gitu. Bukannya seharusnya dengan reformasi korupsi sedikit, sekarang malah kita bedain. Zaman Pak Harto aja jarang, menurut saya zaman Pak Harto juga sih. Itu korupsi sedikit, uang negara dipergunakan untuk rakyat. Walaupun rakyat itu mencari sadang pangan itu gampang. Seperti sekarang zaman reformasi malah korupsi bahkan tambah, itu malah tambah gitu. Itulah barangkali ada sisi negatifnya, sisi positifnya di masalah antara zamannya Pak Harto dengan zaman sekarang, seperti itu.